Telepon misterius mengungkap 11 pembunuhan yang terjadi. Si pelaku meminta untuk bertemu. Dia akan menceritakan semuanya. Tapi setiap cerita dari pelaku ini malah membuka tabir-tabir kelam dan kasus-kasus lain. Pastikan kalian tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan kalian pasti akan geleng-geleng begitu tahu endingnya. Dan inilah Murder Report. Seorang jurnalis mendapatkan telepon misterius. Seseorang mengaku sebagai pembunuh berantai yang sudah membunuh 11 orang. Pembunuh ini ingin melakukan wawancara tertutup. Sementara di hari itu, berita menyiarkan tentang hujan lebat yang akan terjadi. Kemungkinan hujan itu juga akan menjadi banjir. Seorang jurnalis bernama Baek Sunju khawatir dengan telepon yang dia terima beberapa waktu yang lalu. Dia khawatir itu hanya orang gila yang membuat laporan palsu. Pacarnya yang merupakan seorang detektif bernama Han meminta kekasihnya ini untuk tidak gegabah dan serahkan semua ini ke kepolisian. Tapi Sunju ingin menyelidiki kasus ini. Detektif Han bilang bahwa 11 kasus yang disebutkan oleh pelakunya ini tidak ada sama sekali di data kepolisian. Mendengar hal itu, Sunju malah semakin penasaran. Artinya, ini adalah kasus yang selama ini tersembunyi. Nah, kenapa Sunju kekeh melakukan wawancara ini? Karena si pelaku mengancam akan melakukan pembunuhan lagi dalam waktu 3 hari ke depan jika wawancara ini tidak dilakukan. Sunju juga menyinggung soal anaknya yang berkelakuan aneh. Bahkan, dia sempat menemukan pisau cukur di tas milik anaknya. Sunju lalu masuk ke sebuah hotel. Dia melihat ada teknisi yang sedang memperbaiki CCTV. Karyawan di sana juga membenarkan hal itu. Seluruh CCTV di hotel itu sedang diperbaiki. Sunju buru-buru pergi ke toilet dan memasang alat komunikasi di kupingnya yang terhubung dengan Detektif Han. Detektif Han juga sudah memesan kamar di bawahnya Sunju. Sunju juga menggandakan kunci kamarnya untuk berjaga-jaga. Dia lalu masuk ke kamar 2701, kamar yang sudah ditentukan oleh pelaku. Detektif Han juga datang ke sana. Dia langsung masuk ke kamar 2601. Detektif Han meminta Sunju untuk memasang kamera tersembunyi agar Han bisa memantau mereka. Beberapa kamera dipersiapkan. Detektif Han menanyakan sekali lagi, apakah kekasihnya ini benar-benar akan melakukannya. Sunju dengan yakin menjawab iya. Waktu menunjukkan pukul 3 tepat, seorang pria misterius datang dan mengetuk kamarnya Sunju. Sunju kaget, dia masih ketakutan. Sunju lalu mencoba mengintip dari lubang pintu. Pintu itu pun dibuka dan pria berparas tampan ini mengaku sebagai si penelpon sekaligus si pembunuh berantai. Sunju terdiam, dia masih belum sepenuhnya percaya. Tapi pria itu dengan santainya masuk ke kamar tersebut. Si pria meminta izin untuk duduk. Sunju terus memperhatikannya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pria itu menanyakan apakah dia tidak seperti bayangannya Sunju. Sunju langsung to the point dan meminta pria itu untuk membuktikan perkataannya bahwa dia sudah membunuh 11 orang. Pria itu lalu menunjukkan sebuah rekaman di mana terlihat pria itu mengkapak seseorang yang terikat di kursi. Pria itu dengan santainya juga bilang bahwa di sana ada beberapa video lain jika Sunju mau memeriksanya. Video-video itu pun diperiksa. Semua pembunuhan dilakukan dengan cara dan alat yang berbeda. Sunju sangat shock, apalagi Detektif Han yang mendengarnya. Pria itu meminta Sunju untuk memulai wawancaranya. Kamera pun dihidupkan. Sunju menanyakan identitas dari pria itu. Pria itu hanya terdiam. Dia seolah enggan untuk menjawab. Sunju melanjutkan pertanyaannya. Dia penasaran. Selama 2 tahun terakhir, pria itu sudah membunuh 11 orang dan tidak pernah ketahuan. Tapi kenapa dia malah ingin melakukan wawancara? Pria itu ingin membuktikan bahwa pembunuhan yang dia lakukan ini benar. Para korbannya ini rata-rata orang yang pernah melakukan kejahatan. Pria itu mengaku sebagai seorang dokter psikiater. Dia menganggap bahwa korban-korbannya ini ibarat penyakit kanker yang melukai pasien-pasiennya. Itulah
alasan dia ini membunuh mereka. Sunju masih bingung apa motif dari si dokter ini melakukan wawancara untuk membongkar semuanya. Si dokter hanya bilang bahwa tindakan harus diambil meskipun penuh resiko. Toh nantinya Sunju juga akan mendapatkan berita yang sangat eksklusif. Sunju menjawab tidak. Alasan dia menerima wawancara ini karena si dokter mengancam akan membunuh seseorang. Jadi dia menerima wawancara ini untuk menyelamatkan orang itu. Sunju menanyakan di mana keberadaan orang itu. Si dokter hanya tersenyum dan tidak mau mengatakannya. Sunju tegas, dia langsung mematikan kameranya dan akan mengakhiri wawancara ini. Si dokter mengancam lagi, jika Sunju meninggalkan kamar ini, maka orang itu akan langsung mati. Detektif Han meminta Sunju untuk menanyakan apakah si dokter punya kaki tangan. Si dokter tidak mau menjawab, dia ingin wawancara ini untuk dilanjutkan. Setelah selesai, dia akan memberitahu di mana keberadaan orang itu. Detektif Han meminta Sunju untuk keluar, dia akan menangkap si dokter dulu dan menyelidikinya. Tapi Sunju bersikeras melanjutkan wawancara ini. Si dokter mulai menceritakan ceritanya. Dulu ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria 29 tahun. Wanita itu pun mengandung anak mereka. Dia berpikir bahwa hidupnya ke depan akan dipenuhi kebahagiaan. Tapi takdir ternyata berpihak lain. Suatu hari saat di parkiran, seseorang menyerangnya dan memperkaos wanita itu. Untungnya bayi di kandungannya masih selamat. Tapi wanita itu mengalami trauma yang sangat parah. Bahkan dia merasa anak yang dia lahirkan ini mirip dengan pelaku. Delusi-delusi itu tidak bisa hilang dari pikirannya dan semakin memburuk. Sampai pada akhirnya wanita itu melompat dari apartemen bersama dengan bayinya. Sunju memperhatikan si dokter yang terlihat sedih dan bergetar saat menceritakan hal itu. Hal itu juga semakin membuat Sunju ini penasaran. Dia lalu bertanya, apakah wanita itu adalah istri dari si dokter? Si dokter membenarkan hal itu. Dia pun melanjutkan ceritanya. Jadi setelah istrinya ini meninggal, si dokter merasa bersalah karena tidak bisa menyembuhkan delusi istrinya. Perasaan bersalah itu berubah jadi balas dendam. Apalagi ketika si dokter tahu bahwa pelaku hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Nah, selama 4 tahun itu, si dokter mempersiapkan diri untuk memberikan pembalasan yang akan sangat menyakitkan untuk pelakunya. 4 tahun berlalu, si dokter menunggu pelaku ini di luar penjara. Lagi-lagi, takdir tidak berpihak kepadanya, karena sehari sebelum dibebaskan, pelaku ini tewas tersetrum di selnya. Bingung, soalnya si dokter ini sudah tidak punya alasan untuk hidup. Sunju lalu bertanya, sebagai seorang psikiater, harusnya si dokter tahu cara mengobati kehampaan itu. Si dokter menjawab iya, dia bahkan kecanduan obat saat itu untuk menenangkan dirinya. Berpikir dia akan segera mati dan menyusul istrinya. Hingga pada titik dia merasa terakhir kembali sebagai seorang dokter, karena seorang pasien datang menemuinya. Si pasien ini cerita bahwa istrinya dan anaknya ditabrak oleh pria yang saat itu mabuk. Istrinya tewas dan anaknya mengalami koma. Bertahun-tahun berlalu, si pasien ini melihat kembali pelaku yang sudah menabrak istrinya. Dia kembali mabuk dan berkendara sendiri. Si pasien saat itu ingin menabraknya sampai tewas, tapi dia teringat akan anaknya. Hal itu membuat niat membunuhnya ini dia urungkan. Si pasien menceritakan semuanya ini ke si dokter, berharap si dokter bisa menyembuhkannya. Tapi mendengar semua cerita si pasien membuat si dokter ini seolah teringat akan dendamnya dulu. Sampai si dokter menawarkan satu resep yang bisa mengobati si pasien, yaitu membantunya membunuh si pelaku. Pasien ini awalnya bingung dan juga ketakutan. Tapi setelah si dokter menceritakan kisahnya, mereka seolah merasa punya kemiripan yang sama. Sunju ingat akan kasus pembunuhan itu. Si pasien awalnya menjadi tersangka, tapi setelah penyelidikan, dia memiliki alibi yang kuat hingga dibebaskan. Si dokter membenarkan hal itu, dialah yang merencanakan semuanya. Jadi, di hari itu,
Si pelaku kembali mabuk dan masuk ke mobilnya. Si dokter langsung menyetrumnya. Si pelaku diikat di sebuah salib dan dokter langsung membunuhnya. Ketika pasien ini datang ke kliniknya, si dokter menunjukkan tubuh pelaku yang sudah remuk dan tewas bersimbah darah. Hal itu membuat si dokter ini merasa lega. Dia bisa mengobati pasiennya, sekaligus bisa menyalurkan balas dendamnya. Sunju menanyakan, bukankah itu melanggar etika sebagai seorang dokter? Seharusnya si dokter menyembuhkan penyakit, bukan malah membunuh orang lain demi kesembuhan. Si dokter balik menyerang Sunju, dia juga tidak punya etika. Alih-alih menyelamatkan nyawa seseorang, sebenarnya Sunju ingin berita eksklusif ini. Karena jika Sunju benar-benar ingin menyelamatkan nyawa orang yang ditawan oleh si dokter, harusnya dari tadi dia menghubungi polisi. Sunju hanya diam, seolah dia tidak bisa berkelit. Nah, si dokter lalu memegang tangan Sunju dan memintanya untuk menjawab pertanyaannya. Apakah Sunju memang datang ke sana demi menyelamatkan nyawa seseorang? Sunju menjawab iya, tapi semua yang si dokter lihat dari Sunju seolah kebalikan. Dari pupil yang membesar, detak jantung yang naik, dan bibir yang bergetar, jadi bisa disimpulkan bahwa Sunju ini berbohong. Tiba-tiba sebuah bel berbunyi, si dokter bilang bahwa itu room service yang dia pesan. Si dokter langsung membukakan pintu, petugas room service itu masuk. Si dokter memberikannya uang tips, tapi ketika akan diambil, si dokter menarik kembali uang itu. Dia memberikan uangnya lebih banyak, tapi lagi-lagi uang itu diambilnya. Si dokter cerita bahwa petugas yang bernama Yon ini adalah seorang pemalas. Dia tahu ketika si dokter memesan room service, Yon akan langsung menghandlenya, karena yang memesan adalah kamar nomor 1. Berharap dia mendapatkan tips yang cukup banyak. Petugas itu langsung dibunuhnya dan Sunju sangat shock melihat hal itu. Dia masih bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Nah, si dokter menjelaskan alasan dia memilih hotel ini karena dia ingin diwawancarai sekaligus mengobati luka pasiennya. Nah, petugas room service yang dia bunuh ini pernah merekam video pelecehan seorang wanita. Dia lalu memerasnya selama 3 tahun sampai membuat pertunangan wanita itu dibatalkan. Sunju bertanya, apakah petugas itu yang dimaksud si dokter akan dibunuh? Si dokter mendekati Sunju dan berbisik, akan ada satu orang lagi yang dia bunuh malam ini. Sunju ketakutan, bisa saja orang itu adalah dirinya. Si dokter sangat santai, dia mulai memakan hidangannya. Si dokter meminta Sunju untuk tetap tenang, mereka tetap harus melanjutkan wawancara ini. Detektif Han meminta kekasihnya ini untuk tenang dan melanjutkan semuanya. Sunju lalu menanyakan apa yang dilakukan si dokter setelah melakukan pembunuhan pertama. Si dokter menjawab dengan santai bahwa dia mencari pasien lain. Nah, dari sana dia sadar banyak sekali orang yang tersakiti di dunia ini. Jadi si dokter mulai melakukan balas dendamnya demi mengobati pasien-pasiennya ini. Dia melakukan berbagai cara untuk membunuh, mulai dari mengebor kepala, menenggelamkan pelakunya, digantung. Semua cara dilakukan oleh si dokter untuk membunuh. Dan semua pasien ini merasa puas. Sunju agak ragu, pasti ada rasa bersalah di antara mereka. Si dokter membenarkan hal itu. Ada beberapa pasiennya yang merasa bersalah setelahnya. Tapi si dokter melakukan metode pengobatan lain. Dia bisa melakukan hipnotis ke seseorang. Si dokter lalu menunjukkan lagu yang dia suka. Detektif Han bilang dia akan langsung menyergap si dokter. Toh dia juga sudah mengaku dan terbukti membunuh. Sementara si dokter cerita bahwa salah satu pasiennya ini menyukai lagu yang dia putar ini. Dia sangat pintar dalam bermain biola, meskipun hidupnya ini miskin dan tinggal dengan neneknya. Salah satu temannya yang sangat iri dengan bakat tersebut. Dia pun dibully selama setahun penuh. Setiap hari dia dipukuli sampai tangan kirinya ini hancur. Detektif Han memberikan isyarat ke Sunju bahwa dia akan masuk ke dalam. Tapi ternyata kunci yang digandakan oleh Sunju tadi tidak bisa membuka pintu kamarnya. Detektif Han bingung, dia pun kembali ke kamarnya.
Si dokter menanyakan jika hal itu terjadi ke anaknya Sunju, apa yang akan dia lakukan. Sunju hanya diam. Si dokter melanjutkan ceritanya. Jadi dia berniat membunuh si pembuli ini. Dia sudah menghipnotis si pelaku. Dia saat ini berada di atap gedung. Jika sekali saja si dokter mengirimkan pesan, maka pelaku akan melompat dari gedung tersebut. Sunju tidak habis pikir, bahkan si dokter mau membunuh anak kecil. Si dokter punya pandangan lain. Jika kecilnya saja dia sudah seperti itu, bagaimana dia saat besar nantinya? Sunju dari tadi ketakutan. Dia memberanikan diri untuk bertanya, apakah pelakunya adalah anaknya Sunju. Si dokter terus menatap Sunju. Dia tersenyum dan bilang bukan. Sunju pun menghela nafasnya. Hal itu membuat si dokter penasaran dan bertanya, ada apa sebenarnya dengan anaknya Sunju ini? Sunju hanya diam. Si dokter melempar koin dan menghipnotis Sunju. Dia lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, sejak 6 bulan yang lalu, mantan suaminya Sunju ini mengajukan gugatan hak asuh anaknya, dan semenjak hari itu juga, sikap anaknya ini berubah. Dia sekarang lebih mirip seperti mantan suaminya, egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Si dokter menanyakan apakah Sunju membenci anaknya. Tiba-tiba Sunju tersadar, dia kebingungan apa yang sudah dilakukan si dokter ini. Si dokter hanya bilang bahwa dia menanyakan beberapa hal ke Sunju. Detektif Han meminta Sunju untuk segera keluar dari sana karena pria yang ada di hadapannya ini terlalu berbahaya. Sunju diminta melumpuhkannya dengan alat yang sudah mereka persiapkan. Sunju lalu berdiri. Dia tidak akan melanjutkan wawancara ini jika si dokter tidak mengatakan siapa yang akan dia bunuh. Sunju mendekat ke si dokter dengan membawa pulpen di tangannya. Hal itu membuat si dokter ini curiga. Apa yang membuat sikapnya Sunju ini tiba-tiba berubah? Si dokter melihatnya dari dekat. Sunju bersiap menyetrumnya. Tapi tiba-tiba si dokter setuju akan mengungkapkan siapa yang akan dia bunuh. Nah, si dokter berubah pikiran. Apa untungnya dia memberitahukan hal ini ke Sunju? Kenapa dia tidak langsung mengatakannya saja ke polisi? Nah, si dokter bilang bahwa hari ini dia juga sudah janjian untuk bertemu dengan polisi. Sunju dan juga detektif Han bingung apa yang dia maksud. Detektif Han lalu mencoba untuk keluar, tapi pintunya malah terkunci. Si dokter terlihat menelpon seseorang. Di waktu yang sama, telepon di kamarnya detektif Han berdering. Saat detektif Han mengangkat telepon itu, si dokter langsung menutupnya. Melihat Sunju yang panik, membuat si dokter mempertanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Sunju. Apakah dia mengkhawatirkan detektif Han? Mendengar hal itu, Sunju sangat kaget. Si dokter bilang bahwa saat ini detektif Han pasti sedang tertidur. Ternyata si dokter sudah memasang alat yang bisa mengeluarkan gas beracun. Sunju mencoba menyetrum si dokter, tapi si dokter bergerak cepat. Dia memegang tangan Sunju dan mengarahkan alat penyetrum itu ke Sunju. Sunju pingsan saat dia terbangun. Dia sudah diikat di kursi. Si dokter mengeluarkan pisau bedah. Mereka sudah sepakat untuk merahasiakan wawancara ini. Sunju meminta maaf, tapi si dokter dengan mudahnya menerima permintaan maaf itu. Hal itu semakin membuat Sunju ini kebingungan. Nah, si dokter mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin mewawancarai Sunju. Ada hal yang ingin dia ketahui. Ikatan di tubuh Sunju lalu dibuka. Si dokter akan mengungkapkan apakah Sunju tidak pernah melakukan kesalahan. Sunju bingung. Dia lalu menanyakan apakah ini ada hubungannya dengan Ilsin Group. Tiba-tiba, si dokter mendapatkan informasi. Dia lalu menunjukkan ke Sunju rekaman CCTV saat detektif Han mencoba melepaskan ikatannya. Dokter itu mengancam jika detektif Han tidak diam, maka Sunju akan langsung dia bunuh. Sunju diminta menceritakan semuanya. Jadi setahun yang lalu ada seorang pria bernama Min Sok Hwan yang menghubunginya. Nah, Min Sok ini adalah kepala tim keuangan anak perusahaan dari grup Ilsin. Saat mereka bertemu, Min Sok mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu saat pengembangan obat,
limbah-limbah beracun dibuang secara ilegal ke sungai Yongsan. Nah, untuk menutupi, mereka menyuap jaksa dan juga politisi. Dan karena limbah itu, tingkat penyakit kanker pada anak-anak di sekitar sangat meningkat. Sunju mencoba mengumpulkan bukti-bukti, tapi suatu hari rumahnya dibobol dan bukti-bukti itu dicuri. Di malam yang sama, Min Sok juga ditemukan tewas karena tabrak lari. Karena satu-satunya saksi dan bukti sudah hilang, Sunju tidak bisa mengungkap kasus ini. Tapi sebulan yang lalu, ada orang misterius yang mengirimkan informasi ke kantornya dan mengatakan bahwa Sunju bersekongkol dengan grup Ilsin untuk menghilangkan bukti tersebut. Tuduhan tanpa bukti itu dipercaya oleh pihak kantornya dan dia terancam dipecat dari perusahaan. Si dokter menanyakan apakah Sunju yakin bahwa dia tidak bersalah. Sunju dengan lantangnya bilang bahwa dirinya tidaklah bersalah. Si dokter tersenyum, dia tahu betul tentang informasi itu. Karena plot twistnya, ternyata dokter inilah yang menelpon kantornya Sunju. Motifnya agar Sunju mau diundang ke sana karena dia pasti butuh berita eksklusif untuk tetap mempertahankan pekerjaannya. Jadi sejak awal, semua ini sudah diatur. Tapi Sunju diundang ke sana bukan untuk disakiti, melainkan diobati. Jadi Sunju adalah pasien si dokter selanjutnya. Si dokter lalu melihat detektif Han yang mencoba melepaskan ikatannya. Dia memperingatkan detektif Han, Sunju memohon untuk tidak melibatkan Han. Dia tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini. Si dokter lalu bertanya, apa hubungan Sunju dengan Han? Sunju menjawab bahwa mereka ini sedang berpacaran. Si dokter lalu bertanya, jika Han adalah pacarnya Sunju, kenapa dia bersikeras melepaskan diri? Padahal si dokter sudah mengancam akan membunuh Sunju jika detektif Han ini melakukan hal itu. Sunju bingung, si dokter lalu menjelaskan bahwa sebenarnya detektif Han ingin segera kabur dari sini. Kenapa? Karena sebenarnya detektif Han lah yang sudah mencuri bukti-bukti itu dari Sunju. Setiap penjelasan dari si dokter membuat perkataannya ini masuk akal. Sunju semakin bingung, si dokter menjelaskan kembali bahwa detektif Han ini dijebak. Jadi di hari itu detektif Han mengalami kecelakaan kecil. Nah, orang yang ditabrak ini seorang wanita cantik. Mereka pun mulai dekat, tapi yang tidak diketahui Han, wanita itu hanyalah jebakan. Keduanya pun melakukan begituan dan menggunakan narkoboy. Sejak saat itu, Han dimanfaatkan oleh para kriminal ini untuk membocorkan semua hal di kepolisian. Grup Ilsin yang tahu bahwa Han punya hubungan dengan para kriminal mencoba mengiming-iminginya jabatan sebagai kepala polisi jika dia bisa mendapatkan bukti yang dipegang oleh Sunju. Tapi setelah bukti itu didapatkan, mereka mengingkari janji dan malah mengancam Han. Sunju meminta si dokter membuktikan perkataannya itu. Nah, si dokter bisa dengan mudah melakukannya karena dia memiliki seorang pasien yang merupakan seorang hacker. Sunju pun mulai mempercayai ucapan si dokter. Tapi si dokter tidak akan membahas soal bukti-bukti itu. Karena ada hal lain yang terjadi dan lebih plot twist. Jadi, di malam saat Han mengambil bukti-bukti itu, dia mencoba membuat seolah rumah itu sudah dirampok. Nah, di hari itu, anaknya Sunju pulang sekolah lebih awal karena sakit. Han pun memperkaosnya dan mengancamnya untuk tutup mulut. Sunju sangat syok mendengar hal itu. Orang yang sudah dia percayai malah melakukan hal yang sangat biadab ke anaknya. Semua mulai masuk akal. Kenapa anaknya ini seolah berubah dan selalu membawa pisau di tasnya. Si dokter memberikannya HP dan meminta Sunju untuk menanyakannya langsung ke anaknya. Di sini, anaknya pun jujur dan mengatakan semuanya. Jadi sejak awal, pasien dari si dokter ini adalah anaknya Sunju. Si dokter menanyakan, apakah Sunju juga ingin diobati? Sunju ingin menemui Han dan menanyakannya langsung. Detektif Han saat itu berhasil melepaskan ikatannya. Sunju langsung keluar kamarnya dan menuju ke kamarnya Han. Han yang melihat Sunju tentu kaget. Sunju menanyakan, apakah Han benar-benar melakukan hal itu ke anaknya. Sunju pun menodongkan senjatanya ke Han. Han berkelit, dia tidak melakukan apapun.
Sunju sedang dikelabui, apalagi si dokter ini bisa menghipnotis. Sunju mulai bimbang, Han mendekat. Tapi tiba-tiba Sunju ingat akan perkataan si dokter untuk mempercayai dirinya. Ingatan masa lalunya pun kembali. Sunju ingat bagaimana anaknya menatap Han dengan tatapan penuh dendam. Han langsung merebut pistol itu tapi Sunju menggigit tangannya. Cuma pistol itu kembali direbut oleh Han. Han langsung memukuli Sunju. Si dokter meminta Han untuk berhenti. Han pun menodongkan senjatanya. Dia mengancam akan membunuh Sunju jika si dokter ini mendekat. Tapi ternyata pistol yang dia pegang tidak ada pelurunya. Tiba-tiba Sunju menyuntikannya dengan obat yang diberikan oleh si dokter. Han tergeletak. Si dokter meminta Sunju untuk tenang karena obat itu hanyalah obat bius. Sunju diminta untuk pergi. Si dokter yang akan membereskan sisanya. Sunju berterima kasih. Dia terus menangis mengingat apa yang sudah terjadi dengan putrinya. Di dalam, si dokter sudah mempersiapkan ruangan lain. Di sana, Han ditidurkan. Han tidak bisa bergerak sama sekali, tapi dia masih bisa merasakan rasa sakit. Si dokter mengeluarkan pisau bedah, perkututnya Han mulai dicabik-cabik, tapi dia tidak bisa berteriak. Waktu berlalu, putrinya Sunju kembali menemui si dokter. Putrinya Sunju bertanya, apakah Han tidak akan pernah kembali. Si dokter memintanya untuk tenang, meskipun berita hanya menyiarkan bahwa Han ini menghilang, tapi dia tidak akan pernah kembali. Sunju juga menemui si dokter. Dia menanyakan apakah si dokter tidak apa-apa. Selama ini, dia melakukan semuanya demi orang lain, tapi apakah dirinya ini juga baik-baik saja? Kata-kata itu sangat membekas di hati si dokter. Tiba-tiba, asistennya ngasih tahu bahwa ada anak yang akan berkonsultasi karena menjadi korban pelecehan. Si dokter hanya tersenyum. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Murder Report. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.